Akan tetapi kalau Fratesi pergi lalu yang menggantikan Pellegrini, menurut gua sama sekali nggak cocok, beda karakternya. Fratesi didatangkan oleh Inter untuk jadi rotasinya Barella ya, untuk menjadi gelandang fisikal ya, gelandang bertenaga kuda yang bisa membantu serangan dan bertahan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat menyambut tahun yang baru ya. Semoga di tahun 2025 ini kita semakin ditambahkan rezekinya, sehat-sehat terus, akur-akur ya dengan anggota keluarga yang lain, serta bahagia lahir batin. Dan yang paling utama lagi, semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2025, tim kesayangan kita semakin berjaya. Sebagai pengingat saja teman-teman, di Januari 2025 jadwal kita luar biasa padat. Di hari Jumat besok tanggal 3 kita bertemu Atlanta. Lalu kalau menang maka akan ada final Super Copa teman-teman di hari Senin tanggal 6 Januari. Setelah itu tim akan kembali ke Italia ya, karena sudah ada 6 jadwal pertandingan menunggu. Gile, gokil banget teman-teman. Untuk di Serie A akan ada 4 pertandingan, yaitu melawan Venezia, Bologna, Empoli, dan Lecce. Lalu kemudian ada 2 partai Liga Champion juga ya, melawan Sparta Praha dan Monaco. Kalau dilihat-lihat lawan kita di bulan Januari teman-teman, di atas kertas kita unggul ya. Semoga kita bisa sapu bersih seluruh pertandingan di bulan Januari termasuk Super Copa. Tentu saja teman-teman, dengan kita meraup poin maksimal di bulan Januari sekaligus juara Super Copa, itu akan menjadi suntikan moral yang sangat besar sebelum kita memasuki jadwal neraka ya, jadwal yang sangat amat berat di bulan Februari, Bloody Valentine. Untuk di bulan Februari, bulan depan, lawan kita berat-berat banget ya. Ada Derby della Madonnina, ada Derby di Italia, kemudian ada Fiorentina dan Lazio di Coppa Italia. Setelah itu tepat di awal Maret, di tanggal 2 Maret kita akan menghadapi Napoli. Jadi bulan Februari ini benar-benar neraka. Oleh karenanya, sekali lagi, gua sangat berharap kita bisa meraup poin maksimal di bulan Januari. Nah, untuk di bulan Januari ini, menurut gua tantangan terbesarnya adalah jadwal yang sangat amat padat. Kita bertanding 8 kali dalam 1 bulan teman-teman. Gile, pasti melelahkan sekali. Nah, untuk mempermudah teman-teman di sini dalam melihat jadwal Inter, langsung saja dibeli ya kalender Inter 2025. Ini udah langsung gua cantumin nih di setiap tanggalnya ya. Ada logo lawan-lawannya Inter. Jadi gampang banget, dalam satu sepenglihatan saja teman-teman sudah langsung tahu Inter tanding di tanggal berapa dan siapa lawannya. Namun teman-teman juga bisa mendapatkannya secara cuma-cuma ya, secara gratis dengan mengikuti giveaway kalender Inter 2025. Dengan cara menjawab pertanyaan ini, apa kunci kesuksesan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi? Akan ada 2 pemenang dengan jawaban terbaik yang akan gua undi di tanggal 10 Januari. Mohon maaf ya teman-teman, ini pengundiannya gue undur sampai dengan tanggal 10 karena sampai saat ini gue belum sempat juga ya untuk melakukan pengundian. Tetapi setidaknya bagi teman-teman yang belum ikutan giveaway, yuk silahkan langsung ikutan. Informasi lebih lanjut bisa langsung dicek aja di Instagram gue @cekinggita. Oke deh teman-teman, mohon maaf terlalu lama ya untuk pengantarnya. Langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini. Ada banyak berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng. Yang pertama teman-teman, untuk laga Super Copa, Pavard dan Acerbi tidak dibawa ya ke Riyadh Arab Saudi karena belum sembuh juga dari cedera. Sementara Darmian sudah pulih dan siap tampil. Ini kabar yang sungguh sangat menyedihkan. Ini gimana sih, kok Pavard sih yang paling utama, kok bisa dia cederanya ternyata selama itu ya. Gua sangat khawatir teman-teman, trio center back kita saat ini walaupun tampil sangat bagus, tetapi gua khawatir mereka kelelahan dan malah ikutan cedera. Ini ada kabar dari jurnalis Calcio namanya Guaro teman-teman. Dia bilang begini, Francesco Acerbi kembali cedera ketika sedang dalam upaya pemulihan untuk siap tampil di partai lawan Leverkusen di Liga Champions yang lalu. Sebetulnya pihak klub sudah meminta sang pemain untuk memulihkan cederanya dengan lebih tenang, tidak terburu-buru.
Namun sang pemain bersikeras untuk bisa segera tampil dan kini justru sekarang membuat cederanya kumat dan berakibat lebih parah. Aduh, kakek Aserbi tobat, udah tua, mbok ya jangan ngeyel ya, nurut aja ke tim medis. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, dari jurnalis Calcio lainnya namanya Alfredo Pedula, dia bilang begini. Terkecuali ada peluang perekrutan yang sensasional bernilai tinggi bagi tim dengan kos minimum. Apabila tidak ada hal tersebut, maka Inter tidak akan melakukan apa-apa di jendela transfer Januari ini. Inter lebih memilih untuk fokus merencanakan strategi Mercato musim panas mendatang dengan dua incaran utama, pemain muda Argentina, Nico Paz dan Santiago Castro. Menurut Pedula teman-teman, Inter sudah tidak lagi memikirkan Jonathan David. Ya, semoga kita juga nggak jual Thuram ya teman-teman. Apalah gunanya kita ngerekrut Santiago Castro dan Nico Paz kalau kita sampai menjual penyerang terbaik saat ini. Kalau gua berharapnya di musim depan ya, komposisi 4 penyerang kita adalah tetap ada Lautaro, Thuram, lalu kemudian cadangannya ada Santiago Castro dan Nico Paz. Lalu kemudian ini terkait Nico Paz teman-teman, pelatih Real Madrid Ancelotti baru-baru ini aja dia bilang begini. Nico Paz adalah pemain yang sangat kami pantau, dia adalah talenta hebat. Musim ini dia bermain jauh dari Real Madrid, dia kami pinjamkan. Namun ternyata telah memberikan hasil yang sangat baik baginya. Kami percaya bahwa dia adalah pemain yang dapat menjadi bagian penting bagi Real Madrid di masa mendatang. Ya, kalau ini Madrid nggak mau ngelepas ya udahlah, apa daya kita ya. Tetapi hubungan Inter dengan Madrid sangat baik dalam hal perekrutan pemain ya. Semoga Ausilio menemukan cara ya untuk merekrut Nico Paz dari Real Madrid. Lalu kemudian teman-teman, tadi kan Pedula mengatakan bahwa Inter tidak akan melakukan apa-apa ya di jendela transfer Januari ini. Terkecuali ada peluang perekrutan yang sensasional, yaitu perekrutan yang bermanfaat tinggi bagi tim dengan kos minimum. Nah ini teman-teman, ada berita dari Foot Mercato yang menurut gua bisa masuk kategori perekrutan sensasional. Foot Mercato bilang begini, Inter termasuk di antara klub-klub yang tertarik pada Marco Asensio, yang saat ini sedang mencari jalan keluar dari Paris Saint-Germain di bulan Januari. Juventus adalah pilihan yang paling konkret. Namun ada Inter dan tim-tim La Liga lainnya yang menunjukkan minat pada pemain Spanyol berusia 28 tahun tersebut. Lalu selain Asensio, Mercato juga mengatakan bahwa Federico Chiesa ingin meninggalkan Liverpool dengan status pinjaman pada paruh kedua musim ini untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Chiesa, menurut Foot Mercato teman-teman, memilih kembali ke Italia sebagai tujuan pilihannya di paruh kedua ini. Inter dan Napoli adalah dua klub yang paling berminat. Lalu kemudian di sini disebutkan juga Inter tetap mengintip peluang membawa satu striker di Januari apabila Arnautovic pergi. Nah terkait Arnautovic teman-teman, ini ada berita Mercato juga ya terkait lini depan kita. Ada dua berita. Yang pertama dari Tuttosport tentang Arnautovic teman-teman. Tuttosport bilang begini. Inter telah menyetujui kepergian Marco Arnautovic pada bulan Januari. Klub yang saat ini meminati Arnautovic adalah Torino yang sedang mencari pengganti Zapata. Namun Torino belum juga menghubungi agen sang penyerang karena khawatir dengan usia dan kebugarannya. Kalau gue ya teman-teman, misalkan benar kita bisa datengin antara Chiesa dan Asensio, maka yang lebih pas untuk pergi menurut gua adalah Korea. Karena ketiga pemain ini karakteristiknya sama ya, Korea, Chiesa, dan Asensio. Sedangkan untuk Arnautovic karakternya berbeda lagi. Dia adalah striker tinggi besar ya, yang bisa menjadi tembok pemantul dan siap menerima umpan-umpan crossing di dalam kotak penalti. Sehingga kalau Arnautovic pergi, ya gue berharapnya Inter mencari penyerang dengan karakteristik yang sama dengan Arnautovic. Lalu kemudian lanjut berita lainnya lagi teman-teman, masih dari lini depan. Ini dari Sport Radio Argentina, mereka bilang begini teman-teman. Chelsea sedang merencanakan kesepakatan blockbuster untuk mengontrak Lautaro Martinez. Ini blockbuster artinya sesuatu yang sangat mencengangkan ya, mengejutkan dan bernilai besar. Rencananya Chelsea akan melibatkan penawaran uang dan menyertakan 3 pemain sekaligus, yaitu Benoit Badiashile, ada Carney Chukwuemeka dan juga Mudryk dalam kesepakatan merekrut Lautaro Martinez.
Belum ada tawaran resmi, namun perencanaan strategi sedang dilakukan. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju melepas Lautaro ke Chelsea? Kita dapat uang plus 3 pemain tadi ya, yang mana salah satunya adalah Mudryk. Itu kalau sampai Mudryk beneran ke Inter, Koci pasti bakal makin seneng banget tuh ngebully tim kesayangan kita. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita lainnya lagi teman-teman. Dari jurnalis Calcio bernama Guaro, dia di Amala TV bilang begini. Davide Fratesi ingin bermain lebih banyak. Sang gelandang bahkan telah berbicara dengan agennya untuk mengetahui apakah ada potensi kepergian di bulan Januari. Akan tetapi akhirnya keduanya sepakat antara Fratesi dan agen ya untuk memikirkan kepindahannya secara serius di akhir musim nanti. Inter menghargai Fratesi dengan biaya minimum 30-35 juta. Roma tertarik merekrut Fratesi. Lalu kemudian Guaro melanjutkan, dia bilang begini. Sang gelandang lelah hanya menjadi pemain pengganti yang mewah dan dia tergoda untuk mencari peluang menjadi pemain inti di klub lain. Ada minat dari Roma yang siap menjadikannya sebagai pemain penting di skuad utama. Lalu kemudian ada berita serupa dari radio olahraga Italia, namanya Ilario Radio teman-teman. Mereka bilang begini. Davide Fratesi ingin bermain lebih banyak dari yang dia dapatkan di Inter sejauh ini. Dan Inter memasukkan Fratesi dalam kategori pemain yang bisa dilepas dengan harga yang tepat. Inter menghargai sang gelandang dengan biaya 45 juta. Wah, kalau gua sih sampai Fratesi dijual dengan harga 45 juta, ya monggo ambil saja Fratesi. Fratesi bukan pemain yang jelek, tetapi sayangnya tidak cocok ya, kurang cocok untuk Inzaghi Ball. Di skema permainan Inzaghi Ball, itu back-back aja pada ikut build up ya, pada punya kemampuan dribble dan passing. Begitu juga dengan para penyerang ya, banyak yang turun ke tengah, bergerak melebar ya, untuk bisa terlibat dalam build up, dalam fase menyerang. Ini Fratesi, seorang gelandang, malah cuma nyentuh bola 8 kali doang anjir dalam satu babak. Fratesi sangat amat jarang terlibat ya dalam fase build up menyerang. Dia lebih banyak menunggu di kotak penalti. Ada berita lainnya dari Corriere dello Sport, mereka bilang begini. Kapten Roma, Lorenzo Pellegrini, diperkirakan akan meninggalkan Roma pada musim panas nanti. Inter saat ini menjadi tujuan yang paling memungkinkan bagi sang gelandang. Gimana teman-teman, apakah setuju melepas Fratesi lalu kita ngambil Pellegrini? Lalu selain dari Corriere dello Sport, ada dari Guaro juga teman-teman, dia bilang begini. Kepindahan Pellegrini ke Inter bisa menjadi sangat serius meskipun masih sulit dilakukan saat ini dengan berbagai alasan. Dan kita tahu bahwa Fratesi meskipun dia tidak membuat kegaduhan, dia tetap ingin bermain lebih banyak. Roma saat ini sangat tertarik pada gelandang Italia tersebut dan sama sekali tidak keberatan untuk menjadikannya sebagai pemain kunci. Lalu Guaro menjelaskan bahwa Pellegrini, pemain berusia 28 tahun dengan gaji yang sangat tinggi, 6 juta euro, namun sang pemain hampir tidak masuk dalam skuad Roma saat. Kalau gua seperti yang gua bilang di awal tadi ya teman-teman, kalau Fratesi mau pergi, terlebih ada yang berani nawar 45 juta, ya udah lepas aja. Akan tetapi kalau Fratesi pergi, lalu yang menggantikan Pellegrini, menurut gua sama sekali nggak cocok, beda karakternya. Fratesi didatangkan oleh Inter untuk jadi rotasinya Barella ya, untuk menjadi gelandang fisikal ya, gelandang bertenaga kuda yang bisa membantu serangan dan bertahan. Nah, menurut gua kalau Fratesi pergi, kita sebetulnya sudah punya penggantinya, pemain muda juga, yaitu Giovanni Fabian. Nah, ini teman-teman, di sosial media banyak anak Inter ya yang mengatakan bahwa Pellegrini cocok banget nih bermain di Inzaghi Ball. Pellegrini dinilai cocok untuk mengisi posisinya Mkhitaryan dan juga bisa menjadi rotasi, bahkan penggantinya Calhanoglu di posisi regista. Menurut gua kalau kita butuh gelandang yang bisa ngisi posisi Mkhitaryan dan juga regista, kan kita udah punya Zielinski teman-teman. Zielinski itu levelnya ada di atasnya Pellegrini. Dan selain itu dia juga nggak ringkih cedera dan tidak membuat keonaran ya di ruang ganti. Sedangkan untuk Pellegrini kita tahulah bahwa dia kaki kaca dan di 2 musim terakhir penampilannya sangat amat menurun di Roma. Jadi sekali lagi untuk gua pribadi kalau Fratesi mau pergi monggo, tetapi big no untuk Pellegrini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.